Saat dunia sedang riuh rendah oleh suara dentuman artileri di Eropa Timur dan ketegangan yang memanas di Timur Tengah, ada sebuah pergeseran tektonik dalam geopolitik global yang terjadi dalam kesunyian yang mencekam. Di ujung utara bumi, di mana suhu membeku dan lautan tertutup es abadi, sebuah permainan catur tingkat tinggi sedang dimainkan. Ini bukan tentang siapa yang memiliki bom terbesar, melainkan siapa yang memiliki visi paling jauh ke depan. Fakta di lapangan sangat mengejutkan dan mungkin membuat para strategis di Washington tidak bisa tidur nyenyak. Saat ini, Rusia, sekutu strategis utama di Blok Timur, mengoperasikan armada raksasa yang terdiri dari 40 kapal pemecah es, termasuk varian bertenaga nuklir yang tidak dimiliki negara lain. Di sisi lain, China, dengan kecepatan industri yang menakutkan, terus meluncurkan kapal-kapal ekspedisi kutub tercanggih hanya dalam hitungan bulan. Lantas, bagaimana dengan Amerika Serikat, sang hegemon dunia? Mereka hanya memiliki 2 kapal pemecah es tua yang seringkali mengalami masalah teknis. Ketimpangan ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah definisi dari ketidaksiapan yang fatal. Sementara Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya sibuk menghamburkan triliunan dolar untuk membiayai konflik militer di berbagai belahan dunia. China bergerak dengan strategi sunyi. Mereka tidak mengirim pasukan perang. Mereka mengirim insinyur, ilmuwan, dan modal. Mereka sedang membangun apa yang mereka sebut sebagai Jalan Sutra Es. Pertanyaannya adalah, apakah Amerika Serikat dan Eropa sudah terlambat menyadari bahwa mereka sedang kehilangan kendali atas salah satu wilayah paling strategis di masa depan umat manusia? Selamat datang di channel Sudut Pandang Official. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah secara mendalam bagaimana strategi diam-diam menghanyutkan yang diterapkan China berhasil mengamankan dominasi mereka di Kutub Utara. Kita akan menganalisis 3 pilar utama strategi China, yaitu keunggulan infrastruktur fisik yang tak tertandingi, penguasaan jalur perdagangan baru yang mematikan dominasi Barat, serta kedaulatan teknologi melalui sistem satelit mandiri. Di akhir video ini, Anda akan memahami mengapa peta kekuatan dunia sedang digambar ulang, bukan di meja perundingan PBB, melainkan di atas lapisan es Arktik yang mencair. Mari kita masuk ke pembahasan inti yang pertama, yaitu kesenjangan infrastruktur maritim yang menjadi bukti nyata kegagalan prioritas Barat dalam geopolitik. Ada adagium lama yang mengatakan bahwa logistik memenangkan perang. Di wilayah Arktik, logistik itu bernama kapal pemecah es. Tanpa kapal ini, angkatan laut terkuat di dunia sekalipun akan lumpuh total, terjebak dalam lautan beku tanpa bisa bergerak. Disinilah letak kejeniusan strategi China dan Rusia. Mereka memahami bahwa untuk menguasai wilayah ini, Anda harus memiliki kendaraan yang tepat. Rusia, sebagai pemilik garis pantai Arktik terpanjang, secara natural telah membangun armada pemecah es nuklir yang mampu membelah es setebal 3 meter, layaknya memotong mentega. Namun, yang mengejutkan dunia adalah China. Meskipun secara geografis China bukan negara Arktik, mereka mendeklarasikan diri sebagai negara dekat Arktik atau Near Arctic State. Ini bukan sekadar klaim kosong. China membuktikannya dengan peluncuran Shuelong 2, kapal pemecah es buatan dalam negeri pertama yang dilengkapi teknologi canggih yang mampu bergerak maju maupun mundur saat memecah es. Laporan terbaru bahkan menyebutkan bahwa China mampu membangun kapal jenis ini hanya dalam waktu 10 bulan. Ini adalah demonstrasi kapasitas industri yang membuat galangan kapal di Barat terlihat seperti peninggalan masa lalu. Sebaliknya, mari kita lihat kondisi Amerika Serikat. Kekuatan adidaya ini terjebak dalam birokrasi dan kesalahan manajemen anggaran. Armada penjaga pantai Amerika harus berjuang dengan kapal-kapal tua yang suku cadangnya sudah sulit dicari. Ketika China meluncurkan kapal baru setiap tahun, AS masih berdebat di Kongres tentang anggaran pembuatan satu kapal yang mungkin baru akan selesai 5 atau 10 tahun lagi. Ini adalah cerminan dari prioritas yang salah. Amerika terlalu sibuk memproyeksikan kekuatan militer di perairan hangat, seperti di Laut Cina Selatan atau Teluk Persia dengan kapal induk raksasa mereka, namun lupa bahwa kapal induk tersebut tidak berdaya di Kutub Utara. China melihat celah ini, dan dengan tenang, mereka mengisinya. Poin kedua yang jauh lebih strategis dan berdampak jangka panjang adalah tentang Jalan Sutra Es atau Polar Silk Road. Ini bukan sekadar rute pelayaran. Ini adalah jalan keluar China dari jebakan Selat Malaka. Selama puluhan tahun, para perencana strategi di Beijing sadar bahwa ekonomi China sangat rentan. Sebagian besar impor energi dan ekspor barang mereka harus melewati Selat Malaka, sebuah titik sempit yang bisa dengan mudah diblokade oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Jika konflik pecah, jika Selat Malaka ditutup, ekonomi China bisa tercekik
dalam hitungan minggu. Jalan Sutra Es adalah solusi jenius untuk masalah eksistensial tersebut. Dengan mencairnya es di kutub akibat pemanasan global, jalur pelayaran utara menjadi semakin terbuka. Jalur ini memangkas jarak perjalanan dari Shanghai ke pelabuhan-pelabuhan utama di Eropa, seperti Rotterdam, hingga ribuan kilometer, menghemat waktu perjalanan hingga 2 minggu dibandingkan lewat terusan Suez, dan tentu saja menghemat bahan bakar secara signifikan. Ini adalah efisiensi ekonomi yang luar biasa. Namun, yang lebih penting adalah aspek keamanannya. Jalur utara ini berada di halaman depan Rusia, sekutu terdekat Cina. Dengan menggunakan rute ini, kapal-kapal dagang dan tanker energi Cina bisa berlayar aman di bawah payung perlindungan armada Rusia, jauh dari jangkauan armada Amerika Serikat yang tersebar di Pasifik dan Atlantik. Ini adalah perpaduan sempurna antara kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Eropa, yang saat ini sedang mengalami krisis energi dan inflasi, tentu tergiur dengan efisiensi logistik ini. Perlahan namun pasti, ketergantungan ekonomi global akan bergeser ke utara. Ketika itu terjadi, dominasi AS atas jalur perdagangan global tradisional akan kehilangan relevansinya. China tidak perlu mengalahkan Angkatan Laut AS dalam pertempuran terbuka. Mereka hanya perlu membuat rute yang dikuasai AS menjadi usang dan tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Selanjutnya, mari kita beralih ke poin ketiga, yaitu kedaulatan teknologi dan data. Penguasaan wilayah di abad ke-21 tidak lagi hanya soal menancapkan bendera di atas tanah, tetapi juga tentang siapa yang menguasai data dan navigasi. Disinilah peran sistem navigasi satelit BEDO menjadi sangat krusial. Selama ini, dunia, termasuk operasi militer banyak negara, sangat bergantung pada GPS milik Amerika Serikat. Ketergantungan ini adalah risiko keamanan yang besar. Jika AS mematikan atau mengacak sinyal GPS di wilayah tertentu, butalah mata musuh-musuhnya. China menyadari hal ini sejak lama. Oleh karena itu, integrasi stasiun penelitian China di Arktik dengan sistem satelit BEDO adalah langkah strategis untuk mematahkan monopoli tersebut. Stasiun-stasiun penelitian yang tersebar di kutub bukan hanya untuk mengamati beruang kutub atau mengukur suhu udara. Fasilitas ini meningkatkan akurasi sinyal BEDO di belahan bumi utara secara drastis. Akibatnya, kapal-kapal militer dan sipil Cina kini bisa beroperasi dengan presisi tinggi di Arktik, tanpa perlu bergantung 1 detik pun pada teknologi barat. Lebih jauh lagi, China kini memegang lebih dari setengah paten global untuk teknologi kelautan dalam. Mereka mengirim kapal selam tanpa awak dan robot bawah air untuk memetakan dasar laut Arktik. Mengapa ini penting? Karena Arktik diperkirakan menyimpan sekitar 30% cadangan gas alam dan 13% cadangan minyak dunia yang belum ditemukan, serta deposit mineral langka yang vital untuk industri teknologi masa depan. Siapa yang memiliki peta paling akurat, dialah yang akan pertama kali mengeksploitasi kekayaan tersebut. Saat Barat masih berdebat tentang dampak lingkungan, China dan Rusia sudah memetakan di mana mereka akan mengebor. Ini adalah bentuk inovasi baru yang berbasis sains dan teknologi, dan Barat tertinggal jauh di belakang. Analisis kita tidak akan lengkap tanpa melihat faktor geopolitik makro, yaitu distraction trap, atau jebakan distraksi yang dialami Amerika Serikat. Strategi sunyi China ini bisa berjalan mulus, justru karena AS terlalu sibuk. Washington terperangkap dalam siklus konflik yang tak berkesudahan. Sumber daya finansial, perhatian diplomatik, dan aset intelijen Amerika Serikat terkuras habis untuk menyokong perang di Ukraina dan konflik di Gaza. Setiap dolar yang dikirim Amerika Serikat untuk menjadi peluru di Eropa Timur adalah dolar yang tidak digunakan untuk membangun kapal pemecah es atau riset di Kutub Utara. China, di sisi lain, mengadopsi filosofi Sun Tzu yang sangat kental. Menang tanpa bertarung adalah bentuk tertinggi dari keprajuritan. Mereka membiarkan rivalnya kelelahan dalam konflik-konflik panas. Sementara mereka sendiri fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah yang dingin dan sunyi, namun strategis. Ini adalah perbedaan mendasar dalam mentalitas kepemimpinan. Barat cenderung reaktif, merespons krisis demi krisis jangka pendek. China bertindak proaktif, dengan rencana 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun ke depan. Hasilnya, ketika debu peperangan di tempat lain mereda, dunia mungkin akan terbangun dan mendapati bahwa Arktik, kunci masa depan energi dan perdagangan, sudah ada dalam genggaman Beijing dan Moskow. Sebagai kesimpulan, dari analisis mendalam kita hari ini, kita dapat melihat sebuah pola yang jelas dan tak terbantahkan. Ketertinggalan Barat di Arktik bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan hasil dari akumulasi keputusan strategis yang keliru selama bertahun-tahun. Pertama,
China dan Rusia telah mengamankan keunggulan fisik melalui armada kapal pemecah es yang masif dan modern, meninggalkan AS dengan armada tua yang rentan. Kedua, aliansi timur ini sedang membangun arsitektur perdagangan baru melalui jalan sutra es yang akan mengubah peta logistik dunia dan membebaskan China dari ancaman blokade maritim. Ketiga, dan mungkin yang paling vital, China telah mencapai kedaulatan teknologi di kutub melalui sistem Beidou dan riset laut dalam, memastikan mereka tidak bisa didikte oleh kekuatan Barat. Semua ini dilakukan secara metodis, sunyi, dan terencana, memanfaatkan momen ketika Amerika Serikat sedang terdistraksi oleh ambisi polisi dunianya sendiri. Arktik bukan lagi sekadar bongkahan es kosong. Ia adalah benteng masa depan yang kini pintunya dipegang erat oleh tangan-tangan dari timur. Narasi bahwa Barat selalu menang dan selalu unggul di wilayah ini telah terbukti runtuh. Sekarang, saya ingin mendengar pandangan Anda, para pemikir kritis. Melihat fakta-fakta yang telah kita paparkan, apakah menurut Anda, Amerika Serikat dan Eropa masih memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan ini? Ataukah Arktik sudah secara permanen jatuh ke tangan aliansi China-Rusia? Apakah langkah diam-diam China ini adalah bukti kecerdasan strategi atau ancaman bagi stabilitas global? Tuliskan analisis tajam Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi di saluran ini selalu menarik karena perspektif Anda yang beragam. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru dari video ini. Dan pastikan Anda sudah subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan analisis geopolitik mendalam lainnya dari channel Sudut Pandang Official. Terima kasih telah menonton, tetap kritis, dan sampai jumpa di video berikutnya.